Baik, secara umum, secara prinsip, ini materi rempah yang difermentasi, kemudian dibuat menjadi rokok seperti ini. Di sini kita masih melakukan proses 3 tahapan, sehingga akhirnya layak dikonsumsi untuk kebutuhan terapi. Terapi secara umum prinsipnya adalah bagaimana asap ini bisa masuk lewat paru-paru. Kemudian ketika distribusi oksigen ke jantung, ke seluruh tubuh, dia akan partikelnya terbawa. Mulai itu akan membantu untuk perbaikan ke sistem tubuh, termasuk untuk melancarkan peredaran darah, untuk memperbaiki, untuk regenerasi sel juga. Untuk kasus gula itu kan yang kena itu di pankreasnya. Nah, ini akan membantu secara khusus kemudian menstimulasi sel-sel yang ada sehingga nanti bisa terbantu untuk pengendalian kadar gulanya. Paling bagus teman-teman yang mau terapi tentu tetap kita sarankan juga untuk cek secara medis, karena hasil rekam medis misalnya hasil laboratorium segala itu adalah hasil yang sangat objektif. Jadi kita harus berangkat dari sana. Bukan hanya rasa nyaman, tetapi bukti otentik secara objektif itu ada. Nanti setelah terapi hasilnya seperti apa gitu. Tetapi yang paling pokok adalah pemakaian secara benar. Pemakaian secara benar untuk kasus baik gula, asam urat, lalu kolesterol dan seterusnya sebetulnya sama, yaitu misalnya sedot dalam. Itu untuk terapi mandiri ya? Habis untuk terapi mandiri. Kemudian sedot hidung, lewat hidung teman-teman. Itu juga terapi mandiri seperti ini. Asapnya ditelan. Ya, juga untuk spoid. Ini juga untuk apalagi untuk yang ini hipertensi. Ini sangat bagus. Apalagi sebelum tidur lakukan, mana yang nyaman lewat hidung gini. Sebelum tidur? Ya, atau lewat mulut. Tapi jangan pada saat tidur. Karena kalau saat tidur kita melakukan sendiri itu namanya pas kelindur. Nah, itu teman-teman itu disedot sampai asapnya ditelan semua. Habis. Gitu. Jadi itu nanti tergantung kondisi teman-teman masing-masing. Kalau misalnya, wah saya belum kuat dengan banyak, separuh saja juga boleh. Iya. Misalnya gini, tembakan itu. Itu enak. Itu jadi separuh-separuh juga nggak apa-apa. Atau yang masih takut sekali itu 1/4 dulu segini. Ini tembakan. Sekali terapi berapa batang itu, Mas? Tergantung kebutuhan, Mas. Tergantung kebutuhan, artinya gini. Kalau kita prinsipnya di sini, ketika tubuh masih segar, masih kuat, hajar. Tetapi ketika kondisi tubuh kurang bagus, lemes sekali, atau kemudian konsumsi sudah ngeliang, ya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi sedikit-sedikit tapi sering. Atau banyak sekalian hajar ketika kita masih kuat ya, kondisi kita masih segar, hajar sampai keringatan, sampai bisa muntah, sampai kemudian terkuras semua. Seandainya terjadi healing krisis sampai semaput sampai lemes itu gimana cara? Kalau ada yang sudah biasa menangani itu kita bisa bangunkan. Tetapi untuk kasus misalnya kayak gula segala itu bisa jadi gulanya drop. Jadi pada saat seperti itu kita harus tahu persis. Ini gulanya sedang drop. Kalau gulanya sedang drop ya buat tindakan-tindakan untuk menaikkan kadar gulanya. Jadi cukup, misalnya dengan teh hangat, teh manis gitu. Ya. Tapi kalau cara teknik kita mulai dengan pelan-pelan itu kita pastikan aman. Karena selama ini yang menjalani ini perubahannya signifikan sekali. Itu. Jadi secara umum gitu, dan biasanya kemudian ketika orang mengalami terapi seperti itu, lalu di sini tuh terasa kering ya. Terasa kering biasanya, atau karena kurang asupan air putih, atau kalau enggak tembak. Misalnya yang kering terasa kering gimana? Di sini tembak sini. Tembakkan sampai terasa nyaman kembali. Itu berapa kali
sehari? Tergantung kebutuhan, tergantung keinginan sembuhnya. Kalau keinginan sembuhnya kuat, sering tidak apa-apa. Sering nggak Bisa masalah 2-3 kali sehari dilakukan seperti itu. Pada saat kita longgar, daripada kita hanya diam-diam saja, lebih baik kita Main-main gitu ya. main-main dengan gini. Ini kan seperti main-main saja. Ya. Sambil duduk, sambil nonton pun kita bisa melakukan seperti ini. Dengan catatan rokoknya merek apa itu Mas? Ah. Harus apa? Ini kita biasa pakai yang rempahnya tinggi lebih dulu. Kita bisa pakai, saya lebih suka menggunakan yang habat Iya. untuk bongkarnya. Atau habat bisa di-mix dengan tani maju yang natural evolution. Iya. Natural evolution atau disebut NATE itu kan sebetulnya nanoterapi itu Mas. Iya, iya, iya. Kemudian kita padu dengan yang Asika Gold, gitu. Kalau kemudian sudah nyaman bisa pakai yang lain, misalnya yang Tani Maju biasa juga tidak ada masalah. Tapi awal misalnya kayak Tani Maju yang Natural Revolution itu untuk pernafasan sangat bagus. Nah kasus misalnya kayak yang asma itu cepat sekali nafas bisa plong sampai ke dalam. Oh, Dan ini kalau di tempat kita memang kualitasnya kita jaga betul-betul. Jadi bukan hanya datang dari pabrik langsung kita jual, tapi kita harus sungguh-sungguh perlakukan sehingga dia memang layak untuk dipakai untuk terapi. jadi meskipun mereknya sama, kalau dari agen lain belum tentu bisa menyembuhkan. Belum tentu karena tergantung cara penyimpanan juga, Mas. Oh, karena bahan-bahan ini kan elektronnya sangat aktif. Misalnya saya beli Jadi kalau- online itu terus Ya, saya jenengan, pakai. nyimpannya gimana kita tidak tahu. Kalau Iya, dia dekat misalnya dengan minyak tanah, mau tidak mau akan terjadi Terkontaminasi ya, kontaminasi itu. Atau dia perlakuannya harus sangat khusus sehingga mempengaruhi kualitas partikel yang ada. Iya. Karena ini kalau jenengan belanja di mana saja sebetulnya nggak ada masalah. Iya. Kalau hanya dipakai untuk merokok biasa, karena merokok biasa kan gini, Dibuang-buang ya. dibuang-buang. Tapi kalau ini kan kita Pelan. habiskan. Jadi kita harus pastikan betul bahwa materi ini benar-benar layak untuk dikonsumsi. Enggak Mas Dodi, Ketika ini tidak, ini berbahaya. asap ini berpengaruh ke pola makan enggak? Misalnya saya tadi nafsunya tambah tinggi atau malah hilang nafsu makan. Oh bisa tentu, karena ketika dia konsumsi secara benar, dia akan mempengaruhi indera pengecap, indera perasa kita. Jadi nanti yang jelas rokok-rokok yang berbahan kimia itu akan tidak enak di mulut. Dan juga untuk makanan-makanan yang berpengawet tinggi akan menjadi tidak enak Tidak juga. enak, Ya, itu akan mempengaruhi kemudian ketika tubuh kita misalnya obesitas. Maka kita nanti konsumsi makanan itu sedikit aja udah rasanya udah kenyang. Kalau banyak rasanya bersesak, Mas. Jadi kalau untuk terapi kembali ke rokok tadi Mas, asal usul tadi tidak menganjurkan beli di sembarangan tempat ya kalau untuk terapi. Ya harus beli di tempat-tempat orang-orang yang memperlakukan rokok ini secara khusus. Karena ya kita tidak tahu cara mereka menyimpan, cara mereka memperlakukan, itu ada efek yang terjadi pada partikel-partikel ini. Tidak bisa dilakukan sembarangan. Gitu. Jadi yang hanya untuk keperluan bisnis datang dilempar-lempar, ya itu berpengaruh sekali. Apalagi dicampur-campur. Dicampur-campur dengan rokok lain misalnya. rokok lain atau dengan materi-materi lain, itu mau tidak mau mempengaruhi adesi kimia dari rokok ini. Ya, jadi begitu teman-teman, kalau mau terapi harus hati-hati belinya. Ya. Tapi kalau cuma untuk dihisap Dimanapun sehari-hari, silakan, dimanapun nggak ada masalah. silakan. Oke. Ya. Terima kasih Mas Dodi, selamat Oke, sore. Nggih. mantap. Salam sehat. Salam sehat, salam sejahtera. Salam sejahtera.